Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tonto Jawahari. Saya biasanya dipanggil TJ. Di channel ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian, terkait informasi mimpi-mimpi yang dialami oleh seorang pemuda dari Pakistan, di mana beliau ini banyak memimpikan terkait bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tetap saksikan terus isi dari channel ini. Semoga video-videonya bermanfaat bagi kita semua. Untuk video pembukaan dari channel ini, saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman terkait ini ya, sosok orang pemuda yang banyak memimpikan terkait bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi kita berangkat dari suatu hadis bahwa Nabi Muhammad SAW sudah memberikan informasi kepada kita bahwa hadis pertama adalah yang jadi pegangan saya, barang siapa yang bertemu dengan aku. Maksudnya dalam bahasa kita, kalau dibuat dengan konteks bahasa kita, siapa saja yang melihat aku dalam mimpiku, di dalam mimpi-mimpinya, siapa saja yang bertemu dengan aku dalam mimpi-mimpinya, maka sesungguhnya dia itu memang bertemu dengan aku. Beliau sudah menyampaikan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada seorang muslim, terutama mungkin di akhir zaman ini, di mana seorang muslim tersebut bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya, mungkin bertemu dalam wujudnya yang sebenarnya, menampakkan bahwa beliau ada, bisa kita lihat, kemudian menyampaikan sesuatu pada kita, maka sebenarnya itu adalah si muslim ini benar-benar bertemu dengan beliau, karena memang dalam hadisnya bahwa setan itu tidak bisa meniru beliau, kecuali mungkin kalau misalnya mimpinya nggak jelas atau samar, atau kita tidak yakin beliau ini Nabi Muhammad atau bukan, itu mungkin bukan ya. Tapi kalau kita yakin bahwa orang yang kita ketemu di dalam mimpinya itu adalah memang benar-benar beliau Nabi Muhammad SAW, maka sebenarnya itu adalah mimpi yang sebenarnya, karena setan tidak bisa meniru beliau kemudian menampilkan dalam mimpi, itu tidak bisa meniru. Kemudian hadis kedua, bahwa ternyata saya juga baru tahu akhir-akhir ini ada hadis yang menyatakan bahwa kabar kenabian itu kan sebenarnya Nabi Muhammad kan sudah wafat, terus nabi terakhir kan, sebagai nabi terakhir beliau juga penutup para nabi dan rasul kan. Ternyata ada hadis yang menyebutkan bahwa di akhir dunia, di end of times, di akhir zaman itu sebenarnya kabar-kabar kenabian itu masih ada tapi dalam bentuk mimpi. Jadi berkaitan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelum ini kan menyampaikan bahwa barang siapa melihat beliau dalam mimpinya, maka sebenarnya adalah memang bertemu dengan beliau. Hadis kedua menyatakan bahwa di akhir zaman itu kabar kenabian itu masih ada dalam bentuk mimpi. Dan Nabi Muhammad di beberapa hadis juga menyebutkan bahwa mimpinya seorang muslim yang baik itu benar gitu. Dan termasuk satu dari 46 kenabian. Nah, itu juga. Jadi berangkat dari beberapa hadis itu, maka waktu saya mendengar terkait ada seseorang sampai memimpikan Nabi Muhammad sampai ratusan kali, itu benar-benar membuat saya itu tertarik. Jadi berikut adalah profil singkat dari beliau. Nanti fotonya akan saya tampilkan di sebelah sini. Beliau ini bernama Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Beliau itu lahir di Pakistan, kelahiran tahun 1976. Dari wajahnya ini bisa teman-teman lihat bahwa itu kalau kita lihat sekarang di fotonya itu seakan-akan dahinya itu lebar ya, terus rambutnya di sebelah sini itu kan kayak jarang gitu. Kemudian kalau dilihat dari samping itu hidungnya mancung sekali. Terus kemudian beberapa hari yang lalu saya itu baru lihat
ternyata di sebelah kanan bawahnya sini itu kayak ada tahi lalatnya kecil, ada tahi lalatnya kecil di sini, yang mungkin kalau misalnya beliau pakai apa jenggot gitu ya, misalnya itu tidak dicukur mungkin tidak kelihatan kalau ada tahi lalat di situ. Ini kan kebetulan beliau itu memang tidak pakai jenggot, tidak memanjangkan jenggot, sehingga waktu dicukur bersih itu kelihatan kalau ada tahi lalat di sini. Nama orang tuanya adalah Abdul Karim. Beliau ini keturunan Quraisy. Kemudian baru diketahui kalau sewaktu masih kecil itu katanya pamannya beliau ini sering memberikan ini ya, informasi kepada anggota keluarga yang lain bahwa katanya masih ada keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya moga-moga aja ini benar. Nah, yang paling penting bagi kita adalah kalau memang beliau ini memimpikan Nabi Muhammad SAW sampai 200-an kali, itu berarti kan suatu hal yang heboh ya, karena untuk bisa memimpikan baginda Nabi SAW itu kan tidak semua orang bisa. Nah, ternyata beliau ini memimpikan hal ini itu sudah sejak kecil, sejak beliau umur 5 tahun. Jadi kalau 1976 ditambah 5 itu kan sekitar 1981. Jadi sejak tahun 1981 itu beliau sudah banyak memimpikan. Jadi mimpinya itu banyak sekali sampai sekarang. Dan mimpinya itu ternyata tidak cuma bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ternyata beliau juga mengaku bahwa sejak kecil itu, sejak umur 5 tahun itu sampai sekarang, beliau itu kadang juga bertemu atau seakan-akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam tabir. Jadi ada beberapa mimpi, malah mimpinya ini lebih banyak bahwa beliau ini seakan-akan bertemu ya, maksudnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpi, tapi dalam tabir. Jadi Allah itu bicara lewat belakang tabir. Terus beliau itu merasa seakan-akan Allah itu ada di atas aras, kemudian merasa lebih dekat daripada nadi karotis kita, urat nadi leher. Itu yang disampaikan. Jadi kalau disampaikan di sini kan memang benar ya, bahwa memang Allah itu lebih dekat sekali daripada urat nadi kita sendiri. Kemudian ciri-cirinya waktu menyampaikan pesan itu, Allah dalam mimpinya itu katanya waktu ngomong sesuatu itu katanya bisa terus itu tanpa seakan-akan tanpa bernafas. Misalnya saya ngomong gitu kan, ngomong agak panjang itu kan nafas tetap habis, harus tarik nafas. Nah itu kan masih tarik nafas, tapi karena ini katanya Allah yang menyampaikan pesan atau berkata-kata itu katanya tidak bernafas. Jadi memang ada perbedaan antara cara Allah itu menyampaikan sesuatu dengan kita manusia pada umumnya, gitu katanya. Jadi itu perkenalan singkat untuk profil beliau ini. Nah, kenapa kok saya bikin video ini? Ya satu, karena berangkat dari hadis tadi bahwa barang siapa memimpikan Nabi Muhammad SAW, maka dia itu benar-benar bertemu dengan beliau, itu satu. Kemudian ternyata dari sekian mimpinya itu pada akhirnya itu kan mimpinya dimulai tahun 1981, umur 5 tahun, sampai ke umur sekian Muhammad Qasim ini bin Abdul Karim ini akhirnya disuruh untuk menyebarkan mimpi-mimpinya. Jadi beliau ini dulu sejak kecil itu ya tiba-tiba mimpi gitu aja, banyak mimpi, dan ternyata beliau ini kan orangnya jujur. Yang beliau inginkan itu katanya hanya ingin menjadi temannya Allah sama Nabi Muhammad gitu aja, nggak ada maksud apa-apa, nggak ada keinginan apa-apa. Beliau itu sangat santun, sangat jujur, sangat pemalu awalnya. Kemudian di tahun sekian akhirnya beliau itu disuruh menyampaikan mimpi-mimpinya ini ke seluruh dunia. Katanya sih yang disampaikan dalam mimpinya itu supaya orang-orang tahu siapa kamu gitu kan. Jadi semuanya umat muslim di seluruh dunia ini tahu sebenarnya Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini siapa. Kemudian di dalam mimpi-mimpinya itu juga salah satunya disebutkan
waktu memimpikan Nabi Muhammad SAW disampaikan bahwa barang siapa yang membela Muhammad Qasim sama dengan membela Nabi Muhammad SAW, begitu, kurang lebih begitu. Jadi ini memang ada buku, jadi saya dapat buku ini dari online. Ini adalah mimpi-mimpi yang sudah dirangkum oleh beliau. Ini sudah dalam teks bahasa Indonesia. Buku ini berisikan mimpi-mimpinya sejak awal hingga terakhir. Jadi dalam channel ini saya akan mencoba menyampaikan isi-isi dari mimpi-mimpinya ini. Jika Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ingin mendapatkan buku ini, insya Allah mungkin masih ada yang jual di Tokopedia mungkin ya, karena saya dapatnya di Tokopedia. Nah, karena di dalam sini ada mimpi yang menyebutkan bahwa mimpi ini harus disebarkan supaya orang lain tahu mimpi-mimpi ini, dan supaya orang lain tahu siapa Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini. Dan di sini juga disebutkan bahwa barang siapa yang membela atau menolong Muhammad Qasim bin Abdul Karim itu sama dengan membela Nabi Muhammad SAW. Itu aja sih sebenarnya ini ya, kenapa saya bikin channel ini. Jadi di sini ya, saya bacakan di belakang sini. Di belakang ini ada di tanggal 20 September tahun 2015. Di sini Allah berkata, nah ini mimpinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata seperti ini kepada Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Allah berkata bahwa, Qasim, Al-Quran adalah perkataanku, dan jika semua setan, jin, dan manusia berkumpul bersama mereka, tidak akan dapat untuk membuat satu ayat pun. Begitu juga mimpi-mimpi yang telah aku tunjukkan padamu. Jadi Allah bilang lewat mimpinya Muhammad Qasim, menyatakan bahwa mimpi-mimpi yang ditampilkan dialami oleh Muhammad Qasim ini nggak akan bisa ditiru oleh jin maupun manusia. Mimpinya seperti itu nggak akan bisa ditiru gitu kan. Seperti mimpinya Nabi Muhammad pun tidak bisa ditiru oleh setan, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Begitupun kalimat-kalimat atau keadaan-keadaan mimpi apabila Muhammad Qasim bertemu dengan Allah itu tidak akan bisa dijiplak atau ditiru oleh setan. Mimpi-mimpi itu telah diciptakan olehku Allah, dan jika setan, jin, dan manusia berkumpul, mereka tidak akan bisa membuat mimpi seperti ini, dan tidak pula setan dapat menunjukkan mimpi seperti ini kepada siapapun. Mimpi-mimpi ini adalah dari Allah Rabb seluruh alam. Itu yang disampaikan oleh Muhammad Qasim. Beliau menyampaikan bahwa Allah sudah bilang seperti itu ke Muhammad Qasim. Jadi bagi teman-teman, kalau saya berangkat dari hadis tadi bahwa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad itu adalah mimpi yang benar. Kemudian sudah disampaikan di dalam sini bahwa mimpi ini harus disebarkan, maka saya bikin channel ini untuk menyebarkan. Itu aja perkenalan kita atau interview awal terkait beliau. Jika ingin lebih lanjut, teman-teman bisa cek di deskripsi. Di situ ada beberapa rujukan yang saya buat untuk sebagai bahan dasar pembelajaran kita, karena di channel yang sudah ada di deskripsi itu berisi materi-materi atau mimpi-mimpi Muhammad Qasim di masa-masa sebelumnya, video-video sebelumnya. Jadi beberapa orang sudah bikin video terhadap Muhammad Qasim ini, mimpi-mimpi ini, dan sudah menyebarkan. Dan saya kan baru bikin channel ini dan juga ingin menyebarkan mimpi-mimpinya. Harapannya teman-teman bisa ikut tahu juga terkait mimpi-mimpi yang dialami oleh beliau. Itu juga saya harap benar-benar bisa bermanfaat ya, dan bisa menjadi rujukan bagi kita semua. Itu aja pembukaan dari channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.